seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya seperti biasa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Mari kita berdoa bersama-sama. Baik, terima kasih. Ibu izin absen dulu ya biar tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ialah mengetahui pengertian sabar, tobat, disiplin, dan mandiri, dan menyebutkan hikmah akhlak terpuji dari sabar, tobat, disiplin, dan mandiri tersebut. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku nyata akhlak terpuji. Anak-anak, pernahkah kalian menahan amarah, meminta maaf, atau belajar mandiri? Ada yang pernah mengalami? Iya, beri tepuk tangan untuk teman kita, betul sekali. Menahan amarah, meminta maaf, belajar disiplin, membuat hati terasa lebih damai, ringan, dan percaya diri. Selanjutnya, Ibu izin untuk menyampaikan materi hari ini, yaitu materi hari ini tentang akhlak terpuji. Yang pertama ialah tentang pengertian sabar. Sabar secara bahasa, kata sabar diserap dari bahasa Arab sobero yang artinya menahan diri. Namun secara istilah maknanya jauh lebih dalam, yaitu kemampuan untuk mengendalikan gejolak emosi dan kegelisahan jiwa, menjaga lisan dari ucapan putus asa atau keluh kesah, serta mencegah anggota tubuh dari tindakan gegabah yang tidak terarah saat menghadapi tekanan. Tingkatan sabar. Tingkatan sabar ada 3. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir atau musibah. Kemudian, membiasakan sikap sabar. Contoh kesabaran dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah bangun untuk sholat subuh meskipun masih mengantuk. Yang kedua, menolak ajakan teman untuk menyontek saat ujian. Yang ketiga, kalah dalam sebuah perlombaan di sekolah. Dan yang keempat, mengerjakan soal matematika yang sangat sulit. Dan yang kelima, tidak membalas dengan ejekan saat ada teman yang mengejek. Hikmah dibalik sikap sabar ialah yang pertama, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Yang ketiga, mendapatkan tempat di surga. Dan yang keempat, terhindar dari sifat buruk. Dan yang kelima, menggugurkan dosa. Pengertian akhlak terpuji yang kedua ialah tobat. Akar kata tobat dalam bahasa Arab mengandung makna kembali. Makna ini kemudian diperluas secara istilah menjadi sebuah proses kembali pada ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari oleh niat tulus dari dalam jiwa untuk berhenti dan tidak akan mengulangi kesalahan atau perbuatan dosa di masa lalu. Adapun contoh penerapan tobat dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah menyesali perkataan buruk dan berusaha memperbaikinya. Yang kedua, segera meminta maaf atas ucapan yang menyakitkan. Yang ketiga, segera menunaikan ibadah yang ditinggalkan. Dan yang keempat, membersihkan hati dari niat yang salah.
atau riya. Yang kelima, mengembalikan hak orang lain dan menjaga kejujuran. Hikmah membiasakan diri bertobat ialah yang pertama, meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Yang ketiga, membuka pintu rezeki dan keberkahan. Yang keempat, memberikan ketenangan dan kelapangan hati. Yang kelima, menjaga sifat sombong dan menumbuhkan kerendahan hati. Anak terpuji yang ketiga ialah disiplin. Istilah disiplin tentu saja tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengertian disiplin adalah sebuah sikap patuh dan taat. Dalam lingkup yang lebih luas, disiplin merujuk pada kepatuhan seseorang untuk menghormati dan melaksanakan sistem aturan yang ada. Kemudian contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, merapikan tempat tidur dan barang pribadi setelah digunakan. Yang ketiga, tidak terlambat datang sekolah. Yang keempat, mengikuti pelajaran dengan tekun. Dan yang kelima, melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan baik dan tepat waktu. Hikmah membiasakan sikap disiplin. Yang pertama yaitu menumbuhkan kepercayaan orang lain. Yang kedua, membantu tercapainya cita-cita. Yang ketiga, dapat mengatur waktu dengan baik. Dan yang keempat, membentuk karakter yang kuat untuk bertanggung jawab. Dan yang kelima, menumbuhkan ketenangan dan rasa percaya diri. Selanjutnya, akhlak terpuji selanjutnya yaitu mandiri. Islam sangat memuliakan orang yang berusaha dengan tangannya sendiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Pengertian sikap mandiri atau kemampuan untuk berusaha dengan kekuatan sendiri merupakan akhlak yang sangat dimuliakan dalam ajaran Islam. Sikap ini tercermin dalam inisiatif untuk bertindak secara proaktif tanpa harus menunggu perintah, larangan, atau harapan dari orang lain. Hikmah dari mandiri adalah yang pertama, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua, memperkuat keyakinan pada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadi kunci meraih kesuksesan. Dan yang keempat, mengoptimalkan potensi diri. Dan yang kelima, melatih berpikir bijaksana. Baik, setelah Ibu menyampaikan materi, Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang sikap sabar, tobat, disiplin, dan mandiri. Nanti kalian perwakilan dari kelompok nanti menonton satu video ini satu ya. Nanti kalau sudah selesai semua, nanti kita bisa nonton bareng-bareng. Ini untuk menghemat waktu ya, waktu pembelajaran. Nah, nanti dari video ini anak-anak harus menyimpulkan mengapa sifat tersebut itu penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Nanti Ibu akan membagi LKPD sesuai dengan gaya belajar kalian. Ini kelompoknya kan ada 4. Nanti setiap kelompok mendapat tugas diskusi dengan gaya belajar yang berbeda. Yang pertama ialah gaya belajar visual. Kelompok 1 yaitu membuat poster tentang manfaat sabar. Yang kedua ialah gaya belajar verbal, yaitu menulis esai pendek tentang pentingnya tobat. Itu untuk kelompok 2. Dan kelompok 3 yaitu gaya kinestik, yaitu bermain peran tentang disiplin di sekolah. Dan yang kelompok keempat, siswa dan kemampuan khusus membuat mind map sederhana tentang sikap mandiri. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi, Ibu minta tolong perwakilan dari kelompok kalian harus mempresentasikan hasil diskusi tersebut sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nanti kalian mencari informasinya dari buku, modul, atau berdasarkan pengalaman sehari-hari kalian. Gimana? Sudah siap untuk berdiskusi? Baik, selamat berdiskusi dan harus bersemangat. Bagaimana? Sudah siap semuanya?
Baik, kelompok mana yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oh, kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Boleh 2 orang. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ayo yang selanjutnya untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3 ya 2 orang untuk mempraktekkan sebuah simulasi drama akhlak terpuji ya. Ayo bisa dimulai yuk. 2 orang atau lebih boleh. Ya, terima kasih. Bagus sekali dramanya untuk kelompok 3. Dan yang selanjutnya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Selanjutnya yaitu kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah untuk diri sendiri karena sudah bersungguh-sungguh untuk berdiskusi dan sudah berani mempresentasikannya ke depan. Ibu akan memberikan sedikit tanggapan tentang diskusi ini, bahwa perilaku akhlak terpuji yang sudah kalian diskusikan sangat sesuai dengan ajaran Islam dan membantu menciptakan suasana kelas yang sangat kondusif. Ibu tegaskan lagi untuk pembelajaran hari ini bahwa sabar ialah menahan emosi. Hikmahnya hidup damai dan disukai banyak teman. Yang kedua ialah tobat, menyesali kesalahan dan kembali kepada Allah. Hikmahnya dosa diampuni dan hati menjadi sangat tenang. Yang ketiga ialah disiplin, taat aturan dan tepat waktu. Hikmahnya hidup teratur dan dipercaya orang lain. Yang keempat ialah mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Hikmahnya percaya diri dan kreatif. Dan untuk refleksi dari pembelajaran ini, Ibu minta tolong pada kalian untuk menuliskan contoh nyata perilaku akhlak terpuji di sekolah maupun di rumah. Minggu depan dikumpulkan ya. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.